Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film animasi terbaru yang baru aja tayang di bioskop, yaitu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Gokil, ini udah panjang banget ya judulnya ya. Yang diproduseri oleh Seth Rogen ya dan Evan Goldberg. Seperti biasa, mereka itu selalu bersama ya dari dulu, dari masa sekolah malahan ya. Dan gue harus bilang, ini adalah film animasi favorit gue lagi setelah Spider-Man Across the Spider-Verse. Bahkan kalau mau dibandingin ya sama Across the Spider-Verse yang menurut gue udah gila banget itu kerennya, gue kayaknya lebih suka yang ini sih. Dan faktor pertama yang menurut gue bikin Kura-Kura Ninja ini benar-benar nyantol di hati gue adalah ini film ditangani sama orang yang tepat ya. Seth Rogen itu, aduh men. Kalau lu ngikutin dunia perserisan gitu ya, lu tahu yang bikin The Boys, produsernya dia. Invincible yang sama-sama di Prime Video, animasi superhero dia juga. Bahkan dia dulu pernah bikin series lumayan keren, judulnya Preacher. Dan selain itu, Seth Rogen sama Evan Goldberg di sini sebagai produser juga ngegandeng co-director film animasi yang sama bagusnya, yang rilis beberapa tahun lalu. Judulnya The Mitchell vs. The Machine. Itu adalah film animasi yang teknik animasinya sama kayak Spider-Man Into the Spider-Verse. Udah ada Seth Rogen, Evan Goldberg sebagai produser, sutradaranya Jeff Rowe, dan faktor keduanya yang bikin film ini lebih nampol lagi, musik scoringnya dibikin sama Trent Reznor dan Atticus Ross. Aduh men, anjir, nonton ini di bioskop itu bener-bener irgasem gue asli. Selain aigasem ya sih, istilah-istilah pakai gasem aja pokoknya ya di belakangnya. Anyway, kalau ada yang belum tahu siapa itu Trent Reznor dan Atticus Ross, mereka itu adalah ya musisi lah dari Amerika ya. Trent Reznornya itu punya band lah, namanya Nine Inch Nails ya, dan itu tuh udah dari zaman dulu ya. Dia bikin band itu ya dari tahun 90-an awal gitu, dan gue termasuk salah satu pendengar Nine Inch Nails. Dan ketika dia memutuskan bikin musik scoring itu sebenarnya gue tunggu-tunggu dan sangat tidak mengecewakan, karena karya pertamanya itu dia bikin musik scoring untuk The Social Network yang langsung menangin dia Oscar anjing. Dan Social Network itu, aduh men, itu musik scoring terbaik yang pernah gue dengar di bioskop sih ya. Padahal itu film drama. Setelah itu dia bikin banyak scoring untuk film-film, seri-series yang keren-keren. Sampai akhirnya ketemu lagi di Kura-Kura Ninja Mutant Mayhem ini. Dan gila men. Sesuai banget sama filmnya yang benar-benar energik, full action, komedik. Semuanya jadi berbaur menjadi satu kesatuan yang anjir gila pas nonton men. Ini gue belum ngomongin teknisnya ya, yang luar biasa menarik gitu, karena ya sama dengan Spider-Man Across the Spider-Verse, teknis animasinya tuh udah mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak digambar pakai pensil warna, pakai krayon atau cat air gitu ya, dan itu tuh bagus banget gitu. Gue suka sih animasi model gini ya, dan ya emang harus berterima kasih sih sama Spider-Man Into the Spider-Verse ya, yang udah mendobrak batasan animasi itu kayak gimana seharusnya gitu kan. Dari dua faktor tadi, orang di belakang layar sama orang yang bikin musiknya, menurut gue makin spesial gitu, karena dia menyuguhkan cerita Kura-Kura Ninja dengan gaya coming of age gitulah, dan itu gue suka sih. Tapi meskipun ini ceritanya soal coming of age gitu, soal gimana si Kura-Kura Ninja ini mendiscover jati diri mereka gitu untuk menjadi pahlawan dari yang cuman biasanya bersembunyi di gorong-gorong, sampai akhirnya mereka harus ngelawan musuh yang sama-sama kuat kayak mereka gitu, yang sama-sama mutan kayak mereka gitu kan. Menurut gue dibalik itu tuh pesan yang paling dalamnya itu justru soal penerimaan gitu kan, acceptance gitu. Menurut gue itu jadi kayak metafor aja gitu. Anggap aja para mutan ini diganti gitu, jadi warna kulit, jadi ras, jadi agama, jadi keyakinan, jadi orientasi seksual atau apapun itu kan. Soal penerimaan itu bakal selalu ada masalahnya di bumi ini, dan film ini mengemas itu dengan cara yang lebih santai, lebih menyenangkan, lebih ala Seth Rogen banget lah gitu, yang benar-benar nyeleneh. Jadi menurut gue film ini emang cocok sih buat semua orang. Ya bukan anak-anak doang ya, meskipun ini ratingnya semua umur, tapi buat orang dewasa pun menurut gue Seth Rogen ini bisa menyajikan cerita yang relate gitu ke semua generasi. Gue selama nonton benar-benar terhibur banget sih, ketawa, terharu, bahkan sedih gitu. Momen-momen yang dramatisnya tuh emang bener-bener bikin sedih, dan emang personal banget, karena di sini juga ngomongin soal hubungan orang tua dan anak gitu kan. Dan semuanya itu didukung sama cast-castnya yang menurut gua waduh anjir men. Cast-castnya oke banget. Yang jadi Kura-Kura Ninja ini ya, Leonardo, Michelangelo, Raphael, sama Donatello, itu anak kecil beneran semua yang jadi voice aktornya gitu ya. Maksudnya jadinya lebih kerasa gitu, natural percakapan mereka itu. Dan gue ngerasa emang itu pilihan yang tepat sih gitu. Sementara kan yang cast-cast yang lainnya mulai tuh cast-cast yang emang udah terkenal, udah dewasa. Dan di sini cast yang super villainnya juga oke banget men. Ice Cube, aduh anjir itu men, itu oke banget sih Ice Cube di sini. Hampir semua jokes
pop kultur keluar dari mulut dia semua, dan itu keren anjir, keren banget. Dan ngomongin soal pop kultur ya, wah gila ini film referensinya Edan Eling men, semua ada. Kayaknya target pasar film ini tuh bener-bener luas banget cuy. Bayangin lu di sini bakal ketemu banyak referensi dari musik pop masa kini, musik pop zaman dulu, musik K-pop, anime, superhero, apapun itu anjir semua disebutin di sini. Dan itu tuh oke banget, sesuai gitu, karena si Kura-Kura Ninja ini semuanya tuh hidup di tahun ini gitu, dan jokes mereka, celotehan mereka itu semua nyambung banget gitu sama kita kalau ngikutin tren pop kultur yang ada belakangan ini. Terus semua itu dikombinasiin sama jokes-jokes ala Seth Rogen lah, yang suka nyimpen punchline di belakang gitu. Jadi setupnya tuh semua ditaruh semua di awal film gitu kan. Nanti pas babak 3 semua punchline jokesnya dikeluarin satu-satu. Aduh anjing itu emang oke banget sih. Nanti ada satu adegan ngomongin soal si Master Splinter gitu, yang ngelarang para kura-kura ninja ini nggak boleh keluar gitu berinteraksi dengan manusia. Dia selalu bilang kan, manusia itu jahat, kalian kalau ketemu bakal dibunuh sama mereka. Kalau nggak kalian ditangkap terus diperah sampai habis. Diperah apa aja kan kita nggak punya puting. Waduh itu anjing, itu jokes yang bangsat sih. Itu tuh kayak setup yang diulang terus, tapi nanti punchline-nya diliatin nanti di babak 3. Dan itu tuh bangke banget sih. Gue suka sih gimana caranya komedi-komedinya Seth Rogen masih sesuai gitu dengan tema coming of age-nya gitu. Maksudnya dia itu udah pernah bikin film komedi yang benar-benar anak remaja banget, orang dewasa yang bangsat banget gitu. Tapi di sini dia tetap balik lagi nyesuaiin gitu, karena ini film Kura-Kura Ninja yang masih remaja. Ceritanya simple, cast-nya bagus, musiknya oke, gambarnya wah, nggak usah ditanya lah soal animasinya ya. Dan tentunya hint untuk sequel pun oke juga gitu. Karena kan kalau yang tahu Kura-Kura Ninja gitu, atau ngikutin Kura-Kura Ninja, pasti tahu kan musuh Kura-Kura Ninja yang paling berat itu siapa. Dan itu tuh dikeluarin gitu hintnya nanti di akhir film ini. Jadi setelah credit roll ada, kalian jangan langsung balik ya, karena ada satu mid credit scene yang bakal nge-reveal. Dan ya udahlah, kalian juga pasti udah pada tahu gitu siapa ya. Tapi intinya ya gue jadi excited gitu. Wah ini kalau ada sequelnya gue harus nonton lagi men, karena film pertama ini gitu origin yang seru gitu, origin yang bener-bener fresh men untuk zaman sekarang. Dan tentunya special mention buat Jackie Chan yang jadi Splinter. Wah itu gokil men, gokil. Paul Rudd di sini juga ngisi suara ya, jadi salah satu temennya Kura-Kura Ninja ya, kalau nggak salah jadi Gecko yang kadal main skateboard itu. Cuman ya gitu aja, tapi Jackie Chan jadi Splinter itu benar-benar sebuah casting yang tepat banget ya. Bahkan si Seth Rogen juga di sini ngisi suara kan, jadi salah satu mutan bareng John Cena. Itu pun menarik sih gitu ya. Itu menarik sih. Sekilas tuh kayak nggak sadar kalau itu tuh mereka gitu, karena emang dialognya nggak banyak gitu. Cuman pas lama-lama didengar, oh iya ya bangsat, ini mereka sih sebenarnya. Tapi ya seru lah pokoknya. Lu nonton ini expect sebuah film coming of age yang menyenangkan aja. Dan ya semua umur bisa menikmatinya, dan semua umur pasti bisa relate gitu. Entah itu dengan pesannya, dengan jokesnya, dengan referensi pop kulturnya, semua ada di sini. Dan ya gue nggak nyesel sih nonton ini, karena gue lebih suka ini daripada Spider-Man Into the Spider-Verse, dengan bedanya sedikit banget. Skornya jadi 10,1. Bener-bener experience yang seru lah nonton ini. Gila men. Silakan nonton aja ya Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, karena judulnya panjang gue sebut aja Kura-Kura Ninja lah ya. Di bioskop udah tayang, dan kalau udah nonton komen juga di bawah menurut kalian gimana film animasi gila dari Seth Rogen ini. Silakan. Kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe Cineclip. Kalian bisa dukung Cineclip lewat Saweria ya, ada linknya di bawah. Atau kalian juga bisa kasih super thanks. Oke? Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.